名字越已经透支，意识也开始模糊。这次 B 级考验的主考官，接下来由我。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 389 sampai 390 atau episode 415 sampai 416, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 完美级。 Pada episode sebelumnya Lu Feng yang berbincang dengan beberapa penguasa sektor lainnya. Ketiga orang itu termasuk Lu Feng, terus mengobrol dan minum. Pada saat itu, tiba-tiba seorang penguasa sektor berjalan. Luo Feng meliriknya, dia adalah pejuang setinggi 1 meter dengan wajah bundar yang lucu. Ada ukiran hijau di pipinya, dia berdiri setinggi 1 meter seperti anak kecil, baju besi yang dia kenakan namun tidak biasa. Hai, Kapten, apakah kamu menarik mereka? Tuan sektor pendek menarik kursi dan duduk dengan berisik di samping mereka. Itu tidak mudah, 30% dari prajurit sektor baru hanya elit, 0,3% dari mereka adalah jenderal. Untuk benar-benar memiliki jenderal di antara rekrutan baru sudah sangat langka, dan orang-orang ini tidak mudah diyakinkan. Taiwo tersenyum, setelah itu dia berbalik ke Luo Feng dan Rock, biarkan aku memperkenalkan kamu, ini adalah. Aku bisa melakukannya sendiri, ucap penguasa sektor. Penguasa sektor pendek mengambil gelas dan menuang segelas penuh untuk dirinya sendiri. Sambil tersenyum pada mereka berdua, dia berkata, aku adalah anggota tim Kapten Taiwo, tim penguasa sektor 0262089491. Kamu bisa memanggil aku, Racun. Aku seorang ahli kimia, tentu saja, aku juga seorang penguasa sektor umum. Meracuni, ahli kimia, Tuan Sektor Jenderal, Luo Feng terkejut, yang kuat sebagian besar terbuat dari para pejuang, pembaca roh dan ilusionis, pada 3 jalan yang besar. Dalang, ahli kimia dan penjinak binatang dan lain-lain sangat jarang, terutama ahli kimia, sangat sulit untuk membuat kemajuan dengan itu. Saat itu selama tingkat alam semesta, ada jenius tingkat alam semesta di wilayah awal absolut Yu Feng, dia adalah seorang ahli kimia. Para ahli kimia dapat memenangkan orang-orang yang jauh lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Mereka adalah yang paling berbahaya untuk diremehkan. Bahkan seorang dewa harus berhati-hati terhadap yang satu. Karena kekuatan pertempuran mereka ditentukan oleh ramuan mereka. Ada total 8 di tim kami termasuk aku seorang yang abadi. 7 lainnya adalah jenderal penguasa sektor, di mana 2 adalah pejuang, 2 adalah pembaca semangat, 2 adalah ilusionis dan 1 adalah ahli kimia. Taiwo berkata dengan bangga, keracunan sangat penting dalam tim kami. 2 teman baruku, ayo, mari bersulang. Penguasa sektor pendek tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya. Luo Feng dan Rock mengangkat gelas mereka juga. Meskipun 7 anggota aku semuanya adalah jenderal, mereka adalah mereka yang telah melalui pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, dan semakin kuat dari waktu ke waktu, sampai mereka akhirnya dianugerahi posisi umum. Hanya Racun, dia adalah seorang jenderal ketika dia pertama kali datang. Taiwo menatap mereka berdua. Aku ingin tahu apakah kalian berdua mau bergabung dengan timku. Kami masih kekurangan 2 anggota. Untuk tim penguasa sektor kecil seperti kami jelas salah satu yang paling luar biasa. Kamu tidak akan kecewa jika kamu bergabung dengan kami. Taiwo adalah kapten yang baik. Penguasa sektor pendek minum anggurnya dan sesekali mengatakan beberapa hal. Pemuda jangkung dan tenang itu mengangguk, aku, Rock, mau bergabung dengan timmu. Haha, bagus. Taiwo yang abadi sangat bahagia, dia berbalik ke Luo Feng, apakah Madman akan bergabung dengan kita juga? Ada banyak pikiran di benak Luo Feng. Tentara memiliki aturannya, setiap orang yang mengambil bagian dalam perang harus memenuhi permintaan mereka sendiri, Luo Feng tentu harus melakukannya juga. Sebelum mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, seseorang harus bergabung dengan grup dan menerima pesanan.
Karena itu begitu, bergabung dengan tim penguasa sektor yang lebih elit sepertinya ide yang bagus. Oke, Luo Feng mengangguk. Haha, yang abadi itu sangat bahagia. Dia berbalik untuk melihat di sudut yang jauh, menggunakan energi dewa untuk berkomunikasi. Kemarilah, kalian semua. Dan dengan sangat cepat, 6 bayangan datang dari kejauhan. Mereka dari semua ukuran, beberapa dibangun, beberapa kecil, beberapa mempesona sementara yang lain dingin dan penuh dengan aura membunuh, dan yang lain tersenyum bahagia ketika dia melihat keduanya. Tingginya lebih dari 6 meter, tampaknya terbuat dari batu merah dengan 2 tanduk bengkok di dahinya. Ada kristal belah ketupat yang terukir di sana, dia berasal dari ras induk api. Yang lain mempesona, seorang wanita dari ras wanita iblis berlumuran kabut, mereka berenam datang, semua menyeret kursi dan kemudian duduk. 10 dari mereka berkumpul. Biarkan aku memperkenalkan kamu. Taiwo yang abadi menunjuk. Ini adalah jenderal sektor prajurit baru, kamu bisa memanggilnya orang gila. Orang gila, itu nama panggilan yang sombong, pria seperti tengkorak duduk di samping, membawa kucing berbulu putih halus. Kucing ini memiliki mata ungu dan sepertinya menikmati gurunya. Wei, jangan berkelahi. Kimiawan racun yang sudah minum banyak mengerutkan kening saat ia memesan. Wei, Chen kecil benar. Tuan sektor iblis wanita tersenyum. Jangan panggil aku Chen kecil. Kimiawan racun mengamuk. Kamu bisa memanggil aku dengan nama asli aku Zhu Chen, bukan Chen kecil. Aku juga suka nama racun. Chen kecil marah. Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa. Kimiawan racun menatapnya tanpa daya, kemudian minum anggurnya. Kapten Taiwo menertawakan adegan itu, dan menunjuk ke arah pemuda jangkung itu. Ini adalah jenderal sektor lain, kamu bisa memanggilnya Rock. Madman dan Rock. Taiwo berkata, kamu sudah tahu Poison, izinkan aku memperkenalkan yang lain padamu. Wanita iblis adalah ilusionis yang luar biasa, sangat sedikit pejuang sektor yang bisa lolos dari ilusinya. Kalian berdua harus tahu, bahwa ras wanita iblis semua memiliki kemampuan mempesona yang luar biasa. Pada saat ini, wanita yang diliputi kabut tersenyum. Meskipun itu membuat wajahnya tidak jelas, itu membuatnya tampak lebih misterius. Tornado, seorang pejuang yang kuat. Pejuang bertopeng tanpa ekspresi dengan telinga runcing melirik mereka tanpa mengatakan apa-apa. Matt Wu, pembaca roh. Pria berambut ungu yang tersenyum itu mengangguk pada mereka. Manusia dewa adalah lapis baja putih ini. Meski tahu bahayanya, dia masih memakai baju besi putih paling mencolok. Dia menyebut dirinya Tuhan, hahaha, dia pembaca roh yang lain. Pria lapis baja putih dengan sisik putih di kepalanya tersenyum cerah seperti matahari, dia memancarkan perasaan hangat. Itu membuat Luo Feng menyimpulkan bahwa ini jelas seorang penguasa sektor yang terlatih dalam hukum ringan, dan tingkat pemahamannya harus cukup tinggi. Wei, apakah ada orang yang berani dengan kucing ini? Kucing yang telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun diambil olehnya. Namun Wei tidak bisa diremehkan, dia juga seorang ilusionis, serangan jiwanya sangat kuat. Wei yang memeluk kucing itu hanya mendengus ketika dia melirik mereka berdua. Yang terakhir, kamu bisa memanggilnya Hammer. Dia adalah orang yang sangat stabil dan solid dari ras induk api, dan juga seorang pejuang yang kuat. Tuan sektor ras induk api setinggi 6 meter, Wei tersenyum pada mereka berdua. Poison, Demon Lady, Tornado, Madman, God, Wei dan Hammer, ini adalah 7 anggota tim. Mereka semua adalah jenderal penguasa sektor, pastilah pejuang yang selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Aku pembaca semangat, kata Luo Feng. Aku seorang pejuang, kata Rock. Sejak saat itu, tim kecil tersebut memiliki 2 anggota baru. Setelah Luo Feng mengirim permintaan, ia bergabung dengan tim 0262089141. Beberapa hari berikutnya, Luo Feng dan Rock akan mendengarkan cerita dan saran dari para prajurit yang lebih tua. Meskipun keduanya memiliki latar belakang, mereka tetap harus mendengarkan dengan seksama. Apa? Pasukan sekutu? Rock terkejut. Benar, pasukan sekutu. Peserta utama dalam perang ini tentu saja adalah 4 ras puncak. Namun, mereka semua memiliki ras sekutu lainnya. Jika kita memasuki medan perang, kita akan bertemu pasukan sekutu lainnya. Meskipun mereka berasal dari ras lain, mereka masih menjadi mitra kita. Tenang, sistem alam semesta virtual akan memberitahu kamu jika mereka adalah sekutu kami.
Jika tidak, bunuh saja mereka. Rock tertegun. Luo Feng duduk diam, pasukan sekutu. Sebagai ras puncak, umat manusia secara alami memiliki banyak ras yang tunduk, seperti ras tanduk emas. Ras ini tentu saja akan berperang juga, Luo Feng tahu tentang ini sejak lama. Medan perangnya kejam dengan tingkat kematian yang tinggi, melebihi lebih dari 95%. Rock terkejut lagi, hanya dengan tingkat kematian yang tinggi pejuang absolut akan dilatih. Dari 20 rekrutan baru, hanya satu yang biasanya selamat, namun mungkin diperlukan hingga 20 prajurit jenderal sektor biasa untuk menyingkirkan satu elit atau bahkan seorang jenderal. Tingkat kematian yang begitu tinggi dan pertempuran yang mengerikan, ditambah harta yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan untuk bertukar manual dan lain-lain, itu membuat wilayah luar berperang tempat di mana sebagian besar pejuang absolut ditempa. Dan apakah angka kematian 95% tinggi? Tidak tinggi, dari yang aku tahu, setiap 1000 era, ada pertempuran skala besar di mana banyak pejuang berhadapan satu sama lain. Bahkan pejabat tingkat kaisar harus sangat berhati-hati. Angka kematian itu yang aku anggap tinggi, aku dengar melebihi 99%. Namun kita tidak bisa sering terlibat dalam pertempuran seperti itu, bahkan ras puncak akan menderita kerugian besar, setiap 1000 era, masih dalam batas kita. Pertempuran skala besar, pertarungan yang menentukan, kapan selanjutnya, ini masih awal. Rock mendengarkan dengan patuh. Luo Feng yang duduk di sudut mengerutkan kening, dia berseru di dalam. Perang normal yang berlangsung sudah memiliki tingkat kematian lebih dari 95%, ini digunakan untuk menempa prajurit absolut. Ini mungkin tampak seperti kerugian besar, sebenarnya itu mirip dengan menciptakan Raja Klan Serangga, kehilangan sejumlah besar penguasa sektor normal untuk membuat satu yang kuat, peluang mereka untuk menembus hingga mati jauh lebih tinggi. Perang brutal yang lama, itu adalah pelatihan. Dan setiap 1000 era, pertempuran yang menentukan, yang disebut penggiling ras daging. Setelah tinggal di pangkalan selama 8 hari, Rock mengetahui banyak hal baru yang benar-benar mengejutkannya. Namun Luo Feng tetap sangat tenang, dia secara alami telah mempelajari sebagian besar dari ini secara online sebelumnya. Namun mengenai pengalaman utama di medan perang itu sendiri, dia juga harus mendengarkannya. Di medan perang, ada banyak prajurit ras lain, dengan segala macam strategi dan metode. Tingkat abadi disembunyikan di setiap pasukan, bahkan kaisar tingkat abadi bisa dengan mudah jatuh, bagaimana dia bisa ceroboh. Mereka tinggal sampai hari ke-9. Tim penguasa sektor kecil ini dengan anggota barunya akhirnya pergi dan menuju ke medan perang. Begitu banyak orang, begitu banyak kapal, Luo Feng dan yang lainnya terkejut melihat adegan ini. Ini adalah aula besar dengan diameter melebihi 30.000 km, dan mampu menampung miliaran tentara. Setidaknya ada beberapa juta orang di sini. Tentu saja, ada beberapa ribu kapal yang mengantri di depan. Banyak kapal berbaris untuk berhenti di aula. Beberapa dari kapal-kapal ini memiliki diameter lebih dari 1000 meter, dan beberapa dengan diameter beberapa ratus meter, para prajurit juga berbeda. Beberapa bisa menampung hingga 1 juta tentara sementara beberapa hanya memegang sedikit. Jangan berdiri di sana dengan bodoh, naiklah ke kapal. Perintah Kapten Taiwo, dengan cepat melepaskan sebuah kapal berbentuk cakram dengan diameter 100 meter dari cincin dunianya, itu muncul di dalam aula. Taiwo pertama kali memasuki kapal, diikuti oleh Jenderal Sektor 9 penguasa Medwu, God, Poison, Rock, dan Madman. Bahannya di sini adalah paduan E9. Luo Feng menatap kapal, dengan hati-hati memeriksa ukiran di permukaannya, ini sebenarnya adalah ukiran hukum yang paling dasar. Lagi pula Taiwo adalah tingkat abadi, dan dia yang telah hidup sangat lama di wilayah luar perang, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan kapal yang lebih baik. Luo Feng tidak memikirkannya, dengan cepat naik ke kapal. Dan kemudian pintu kabin tertutup. Kapal berhenti di aula, setelah itu mereka semua terbang maju melalui jalur yang sama. Luo Feng dan yang lainnya baru saja memasuki kapal di depan Taiwo, yang berjalan di depan mereka berteriak, ke tempat peristirahatan. Bukan ruang kontrol, Luo Feng tertawa dan bertanya. Bagaimanapun juga, itu adalah kapal yang dikendalikan AI, dia dapat memberi kita perintah baik dari tempat peristirahatan dan ruang kontrol, Medwu tersenyum di sampingnya. Dia adalah pemuda berambut ungu yang tampan, yang tampak sangat ramah. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Luo Feng di kapal, dan ada satu alasan lagi.
Keduanya sama-sama pembaca semangat, dan penampilan mereka paling dekat. Lagi pula, ada banyak jenis manusia di alam semesta dengan segala macam penampilan, tetapi keduanya kebetulan mirip. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat peristirahatan, panjang dan lebarnya sekitar 20 meter dan juga tinggi 10 meter, dengan total ruang 400 meter persegi. 10 penguasa sektor memiliki cukup ruang di dalamnya. Tiba di sarang pengaman kita, secara alami aku merasa lebih nyaman. Poison melompat dan mendarat di sofa, berguling-guling di dalamnya. Sarang keselamatan. Rock memandang berkeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan dari dinding di sini ini sepertinya adalah F9 metal tungsten induk batu. Kata Luo Feng lembut, logam F9. Rock tampak terkejut pada Luo Feng. Benar, dewa lapis baja putih yang selalu tersenyum. Tempat peristirahatan adalah tempat teraman di kapal, bahan utama kapal adalah paduan E9. Namun di medan perang, itu tidak dapat menahan beberapa serangan yang menakutkan, maka kapten memerintahkan ruang istirahat ibu batu sepenuhnya tungsten. Ini adalah sarang keselamatan kami. Jika kita menghadapi bahaya, setidaknya kita akan punya waktu untuk bereaksi. Luo Feng mengangguk. Itu adalah keputusan yang cerdas, karena mereka tidak mampu membeli kapal kelas F. Lebih baik hanya membuat satu ruangan yang kuat. Aku bisa membeli satu kamar. Namun jika itu seluruh kapal, aku tidak bisa. Kapten berkata, memesan simulasi eksternal 100%. Meskipun Luo Feng duduk di sofa, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tanah menghilang di bawahnya, dan yang bisa dia lihat hanyalah aula luas di luar dengan kapal-kapal lain di sekitar mereka. Seiring waktu berlalu, kapal-kapal dengan cepat terbang melalui jalur dan dengan sangat cepat, giliran mereka untuk terbang. Mengikuti jalur, mereka terbang lurus selama beberapa ratus ribu kilometer sebelum berbalik dan terbang di sepanjang busur. Semua kapal mengikuti jalur yang sama. Setelah beberapa saat, jalur lurus yang panjangnya ratusan ribu km, mulai menutup pintu masuknya. Pintu terluar dari seluruh pangkalan mulai terbuka. Meskipun ada lebih dari 10.000 jalur di sana, hanya beberapa ratus yang dibuka. Aktifkan penghalang energi. Kapten memerintahkan, Luo Feng dan yang lainnya duduk di kapal, dan pergi melalui jalur dari pangkalan. Semua penguasa sektor berbalik untuk melihat kembali ke pangkalan tentara besar saat mereka terbang melewati pintu. Bahkan orang-orang yang telah melewati masa yang tak terhitung ini masih melihat ke belakang, dan Luo Feng dengan perspektif dan visinya yang tinggi, melakukan hal yang sama. Itu karena, terlalu megah. Itu adalah pangkalan prajurit, kata Luo Feng terkejut. Melalui simulator eksternal, dia dengan jelas melihat pangkalan besar mengambang di ruang angkasa. Seluruh pangkalan, dari apa yang diperkirakan Luo Feng memiliki diameter setidaknya beberapa juta km. Ini adalah pangkalan yang bahkan lebih besar dari matahari. Pangkalan itu sepenuhnya tertutupi oleh penghalang energi yang berwarna-warni. Penghalang yang menutupi pangkalan yang besar, itu tidak masuk akal. Jika seseorang mendekat untuk melihat matahari, betapa mengejutkannya hal itu. Terlebih lagi, mereka melihat dari dekat ke markas jahat ini. Penghalang energi berwarna-warni, ukiran hukum yang kuat dan misterius, meriam otomaton dengan diameter beberapa ratus km, blur jalur, titik energi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah mesin perang yang telah ditingkatkan ke titik kesempurnaan. Itu terlalu megah, seru Taiwo. Lihat meriam itu. Kapal-kapal semesta normal menggunakan sinar laser energi. Namun, pangkalan dewa menggunakan lubang meriam besar yang sangat ketinggalan zaman. Itu mungkin tampak ketinggalan zaman, tetapi ketika itu benar-benar melepaskan kekuatannya, pemandangan yang menakutkan itu akan mengurangi segalanya di jalannya menjadi tidak ada apa-apa. Dewa mata putih lapis baja berkilau dengan semangat. Rekrutan baru Rock benar-benar terpana. Bahkan setelah melihat banyak sebelumnya, Luo Feng masih tertegun. Basis dewa, tingkatan dewa dasar apa ini? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Tingkat AAA, mata racun tertuju padanya juga, dia berkata dengan lembut, perang wilayah luar adalah pertempuran antara ras. Seluruh medan perang ketujuh hanya memiliki 100 pangkalan ini, dan ini adalah pangkalan kemanusiaan, secara alami mereka memastikan bahwa itu adalah kelas tertinggi. Bahkan para pemimpin negara jagat raya, prajurit tingkat itu tidak akan bisa menghancurkan pangkalan ini. Luo Feng mengangguk. Dia telah memeriksa senjata menakutkan robot itu sebelumnya. Beberapa senjata besar sangat mahal, seperti benteng luar angkasa, itu masih sangat mahal, dan itu hanya satu benteng.
Basis dewa masih tingkat tertinggi dari senjata besar, masing-masing dari mereka jauh lebih mahal daripada benteng. Dan di antara pangkalan dewa, kelas AAA adalah kelas tertinggi dari mereka semua. Setidaknya dari apa yang dia ketahui. Di dalam sarang robot, bahkan mungkin ada hal-hal yang lebih menakutkan. Itu paling aman di dalam pangkalan, setiap pangkalan dibuat pada tingkat AAA, bahkan dengan triliunan prajurit bergegas, itu masih bisa langsung mengurangi segalanya menjadi nol. Pangkalan itu berfungsi sebagai pelabuhan bagi para prajurit. Racun berbaring di sofa dan mengangkat botol anggur. Itu yang paling aman di sana, kamu bahkan tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun begitu kamu meninggalkannya, bahaya mengintai di sekitar kita. Lagi pula, seluruh wilayah dengan diameter lebih dari 1 juta tahun cahaya ini, adalah medan perang. Luo Feng terus mencari di luar. Dengan pandangan sekilas, dengan penglihatannya, seseorang harus tahu bahwa dia bisa terbang mendekati kecepatan cahaya dan masih dengan mudah menghindari benda-benda di sekitarnya. Meskipun kapal ini mencapai kecepatan sublight, dia masih bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar. Dia melihat beberapa tubuh serangga yang rusak, sisa-sisa kapal, sisa-sisa manusia Del, semua mengambang di ruang angkasa. Beberapa hanya dirobohkan oleh kapal. Apakah beberapa dari sisa-sisa dan mayat berharga? Rekrut baru Rock mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada yang idiot. Balap nyala api Hammer berkata dengan suara rendah. Sistem pemindaian kapal telah lama memindai melalui segala sesuatu, yang melayang-layang di ruang angkasa tidak berarti apa-apa. Jika mereka akan dibawa pergi. Yang tidak, mungkin hanya jebakan. Rock, jika kamu tidak memperhatikan, kapal kami belum terbang dalam garis lurus, tetapi menghindari semua sisa, kapal besar tetap. Mata Luo Feng berkilau, memang begitu. Tempat-tempat itu kemungkinan besar memiliki musuh yang bersembunyi di dalam. Kamu harus tahu, seluruh bintang, tidak termasuk pangkalan, adalah medan perang. Hammer berkata dengan serius. Jangan berpikir bahwa kita semua terlihat sangat santai sekarang, kita semua siap untuk berperang setiap saat. Baiklah, jangan menakuti calon anggota baru. Kapten Taiwo tersenyum, tujuan kita kali ini adalah sekitar 80.000 tahun cahaya dari pangkalan ke-26, sangat brutal di sana. Pasukan seperti kami biasanya melakukan taktik gerilya. Dalam beberapa saat, ketika kami mencapai area terbuka yang tidak memiliki sampah atau sisa, kami akan memulai perjalanan semesta. Biasanya aman setelah kita pergi ke alam semesta yang gelap, kita akan dapat beristirahat dengan baik, dan kita akan melakukan perjalanan selama 3 hari lagi. Kita bisa beristirahat sampai saat itu, begitu kita mencapai tujuan, itu akan menjadi pertempuran yang haus darah. Luo Feng mengangguk, daerah rahasia alam semesta tidak seperti ruang normal. Ada banyak sampah dan debu di sekitarnya, oleh karena itu orang harus secara khusus membersihkan satu titik ruang, untuk dapat berakselerasi ke kecepatan cahaya. Ada lebih dari 100 juta tempat seperti itu di medan perang ke-7. Kapal alam semesta menghindari daerah berbahaya sebanyak mungkin, mencapai tempat yang jelas setelah beberapa saat. Namun, hanya dari jarak pendek itu, Luo Feng telah melihat akibat dari banyak ledakan energi besar tentang, dan jenderal sektor penguasa lainnya semua dalam siaga tinggi karena mereka tahu pertempuran dapat terjadi kapan saja. Memasuki alam semesta yang gelap, semua orang bisa santai sekarang. Setelah terbang di alam semesta yang gelap selama 3 hari, mereka menjalani perjalanan alam semesta lagi. Waspada, jangan ceroboh. Di dalam ruang istirahat, Taiwo memerintahkan, menunjuk ke sebuah ruang di luar yang tidak ada yang menghalangi. Dari tempat yang jelas ke tempat tujuan ini, kita harus terbang selama 2 bulan, dan dalam 2 bulan ini, kita akan terbang di tempat-tempat berbahaya, pertempuran bisa meletus kapan saja. Kami tahu Kapten. Poison mengangkat botol anggurnya dan tersenyum. Di antara 7 tentara tua, bahkan yang terbaru dari kita telah berada di sini selama lebih dari 8.000 tahun. Bahkan ketika kita mabuk, kita masih dalam kewaspadaan tinggi, itu sudah menjadi bagian dari alam bawah sadar kita. Jika kamu harus mengatakannya, kamu hanya perlu memberitahu anggota baru tersebut. Jangan menyeret kita ke bawah. Si Boni Putih Wei yang memeluk si kucing berkata dengan dingin. Itu tidak akan dianggap menyeret. Poison memandang mereka berdua, prajurit yang lebih tua semuanya mulai dari awal juga. Rock, Madman, kalian berdua sebaiknya mengingat semua pengalaman yang kami bagikan dengan kamu.
Jangan memandang rendah hal ini, mereka terbentuk dari pertarungan hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Dimengerti. Rock mengangguk. Luo Feng mengangguk juga. Luo Feng telah belajar banyak dari 7 tentara tua. Pertama, Poison adalah peringkat tertinggi di antara mereka, bahkan Taiwo sangat sopan kepadanya. Biasanya Poison sesekali menegur yang lain, dan mereka semua tidak akan mengeluh tentang itu. Ini adalah otoritas alami yang terbentuk dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, ketika Taiwo datang untuk meminta mereka berdua bergabung dengan tim mereka, Poison adalah yang pertama kali ditabrak, orang sudah bisa merasakan beberapa masalah. Rock, Madman, waspada. Jika pertempuran terjadi, Kapten Taiwo memerintahkan, kami tidak membutuhkan kalian berdua untuk bertarung dengan baik bersama kami, cukup dengan panggil bantuan. Jika kamu melihat yang lain dalam bahaya, pergi dan bantu mereka. Pada awalnya, kita akan mengandalkan 7 tentara tua sebagai kekuatan yang mutlak. Kapal terbang dengan kecepatan cahaya, dengan hati-hati membuat kemajuan dalam ruang, menghindari setiap ruang yang bisa menyembunyikan musuh lain. Dalam ruang kendali kapal semesta yang rusak, ada 3 klan otomat berkumpul di dalam. Ketiganya benar-benar terbuat dari logam, mereka terlihat sangat mirip. Dari pandangan sekilas, sepertinya 3 robot semuanya duduk di kursi-kursi besi. Haha, dengan kita bertiga bersama-sama, kita menghancurkan tim abadi itu, dia seharusnya menjadi level resmi yang abadi. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Palati, kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sana. Kamu telah melukai orang yang tidak mati, dan itu memungkinkan kami untuk membunuh penguasa sektor lain, dan kemudian bersatu untuk membunuh orang yang abadi. Dia memang seorang pejabat, dia memiliki banyak kekayaan. Palati, lebih baik kita mendistribusikan barang-barang. Setelah itu, 2 klan otomat melihat yang ketiga. Klan otomat ketiga bernama Palati mengenakan baju besi merah gelap, dia tampak cantik. Dia memandang dengan tenang pada 2 lainnya, dengan flip tangannya, 2 cincin ruang muncul dan dia melemparkannya kepada mereka. Aliansi sementara kita berakhir di sini, kalian berdua bisa pergi, katanya dengan dingin. Kedua klan otomat tersenyum dan menerima cincin ruang mereka, dengan cepat memeriksa mereka. Saat mereka memeriksa, mata mereka langsung meledak karena marah. Mereka berdua menekan amarah mereka. Masih tidak pergi, dia menatap mereka dengan dingin. Kami bekerja bersama, dan kamu mendapat manfaat dari membunuh level resmi yang sudah mati. Adapun rampasan, kamu benar-benar berani mengambil 95% dari itu. Klan lapis baja hijau gelap meraung, klan lapis baja perak lainnya mengamuk juga. Kamu akan berlebihan. Palati memandang keduanya dengan dingin. Keduanya berjuang keras untuk menekan amarah mereka. Kami tidak meminta banyak, hanya membagi 40% di antara kami berdua. Kamu akan mendapatkan 60% dan kita masing-masing akan mendapatkan 20%, kata klan lapis baja hijau gelap itu, di sampingnya yang lain mengangguk setuju. Palati meraung dengan sengit, tanpa aku, apa kamu pikir kamu bisa menghadapi tingkat abadi resmi? Meskipun dia baru saja menjadi pejabat, dia sudah memiliki tubuh yang abadi. Untuk membunuhnya, kamu semua berpikir itu semudah itu, apakah kamu tahu berapa harganya? Kamu masih ingin membagi rampasan dengan aku. Karena kamu berasal dari ras aku memberi kamu bagian dari rampasan. Jika tidak ada hukuman karena membunuh dalam ras kami, aku akan membunuh kamu 2 tahun yang lalu. 2 lainnya saling melirik dan mengertakkan gigi. Kami harap kamu hidup sedikit lebih lama. 2 klan otomat langsung menjadi berkas cahaya dan meninggalkan sisa-sisa ruang kontrol. 2 idiot. Palati mendengus dingin, dan matanya berkedip karena kebrutalan. Meskipun dia tampak seperti orang yang terbuat dari logam, dia masih merupakan makhluk hidup. Meskipun tubuhnya kokoh, tetap fleksibel. Aku kehilangan cukup banyak kali ini, namun untuk benar-benar membunuh level resmi tanpa kematian, poin kontribusiku adalah kompensasi yang cukup. Termasuk rampasan itu sendiri, tidak buruk. Namun, pasukan yang aku miliki telah menderita kerugian besar, saatnya untuk kembali ke pangkalan dewa untuk memulihkan dan memperbaiki kekuatan aku, dia merenung. Setiap klan otomat dapat disebut sebagai kerajaan sendiri. Tentu saja kekuatan kerajaan otomat adalah kemampuannya mengendalikan dan tingkat kekayaannya, keduanya sangat penting. Jika seseorang memiliki pasukan besar, tetapi hanya mengandalkan kemampuan pertempuran AI-nya tidak akan melakukannya. Mereka harus menggunakan klan automaton untuk mengendalikan tentara,
yang memungkinkan tentara menggunakan serangan yang diresapi hukum dengan kombinasi yang tepat. Dengan begitu, itu bisa meningkatkan kekuatan mereka hingga puluhan hingga ratusan kali lipat. Kelompok ras AI robot hidup dan AI hidup, saat mereka tahu hukum, dikombinasikan dengan perhitungan alami absurd dan kemampuan memerintah, itu akan sangat mengerikan. Dikombinasikan dengan senjata otomat, kekuatan mereka menakutkan. Itu adalah ras puncak yang sama menakutkannya dengan klan serangga. Ratu serangga memiliki insting pertempuran alami. Perlombaan robot bahkan lebih teknis dan berpengetahuan, dan sangat licik. Ada kapal manusia, duduk di ruang kontrol, mata Palati berbinar. Sebuah kapal alloy kelas S9, ukiran tingkat rendah di permukaan, terlihat seperti kapal tim penguasa sektor normal. Namun, ada kemungkinan menjadi kapal sektor elit. Namun, selama itu masih dalam kemampuanku, aku bisa menyelesaikannya. Setelah ini, aku bisa kembali untuk menambah kekuatan aku. Palati tersenyum. Manusia yang menyedihkan, kamu dapat mencoba dengan sia-sia untuk mendeteksi lokasiku. Dalam hal kemampuan teknologi, dibandingkan dengan ras otomat kami, kamu hanyalah makhluk rata-rata. Sisa-sisa dapat dengan mudah dilihat di mana-mana, baik itu mayat, kapal, atau senjata. Garis-garis vena dari sepotong logam yang tampaknya mengambang normal mulai mengeluarkan energi yang menakutkan, menyimpan energi dan secara bertahap, bola cahaya transparan bisa dilihat. Serang. Di kejauhan, Palati memerintahkan. Pilar cahaya yang menyilaukan langsung merobek ruang, bergegas di kapal berbentuk cakram terbang. Itu langsung menabrak dan bagian dari kapal meleleh. Pilar cahaya yang kuat merobek tubuh kapal paduan kelas S9 yang tebal, menyebabkannya meledak menjadi bola api. Bergemuruh, riak-riak melesat ke segala arah yang menyebar hingga puluhan ribu km, menyebabkan puing-puing dalam jumlah besar harus dirobohkan ke kejauhan. Di dalam kapal, aku berani bertaruh Madman akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Aku bertaruh pada Rock, lihat dia, orang yang begitu tenang. Haha, kali ini, dia pasti akan mendapatkan poin kontribusi lebih banyak daripada Madman. Aku bertaruh satu elemen campuran di Rock. Kamu benar-benar berani bertaruh. Aku bertaruh pada Madman, aku juga bertaruh satu elemen campuran. Aku bertaruh pada Rock. Semua prajurit sektor lama berkumpul untuk mengatur taruhan mereka. Karena, setiap kali mereka keluar untuk berperang, itu akan berlangsung selama beberapa tahun, dan kadang-kadang hingga ribuan tahun. Oleh karena itu mereka secara alami bertaruh yang mana dari dua rekrutan baru akan melakukan lebih baik. Poison memimpin pertaruhan ini. Mereka dengan cepat membuat taruhan mereka. Kalian berdua tidak bertaruh. Jika kamu melakukannya, aku akan menerimanya juga, kata Poison sambil berjongkok di sofa. Rock menyeringai. Luo Feng tertawa juga. Peringatan, sebentar lagi, alarm yang menusuk telinga berdering di seluruh tempat peristirahatan, menyebabkan tentara yang mengobrol langsung mengubah ekspresi mereka. Hampir secara bersamaan, masing-masing dari mereka dengan cepat mengambil senjata mereka. Saat alarm berbunyi, seluruh kapal bergetar dengan keras, tempat peristirahatan juga bergetar hebat. Lapisan luar kapal benar-benar hancur berkeping-keping, dan tempat peristirahatan kelas F9 ini ditendang seperti kaleng, di bawah tumpukan kuat yang berputar cepat di ruang angkasa. Seluruh ruangan terus berputar. Semua anggota di sana semua merasa tidak nyaman. Taiwo langsung melepaskan energi abadi yang kuat dan menutupi seluruh ruangan. Semuanya keluar. Perintah Taiwo. 4 pintu kabin dibuka bersamaan. Pergi. Perintahkan racun. Baju besi langsung menutupi tubuhnya dan dia hanya mengungkapkan matanya. Di sampingnya, ras induk api membawa palu besar dan perisai. Keduanya secara bersamaan terbang keluar dari pintu. Yang lain terbang keluar dari pintu lainnya. Para prajurit tua semua dengan cepat menuju keluar. Luo Feng membawa senjata Nansen dan mengikuti. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.